Dulu pada waktu belajar di pondok pesantren, guru kami menganjurkan membaca 7 ayat ini. 7 ayat yang disebut dengan ayat-ayat kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pagi ini kita akan membicarakan beberapa hadis keutamaan puasa pada bulan Sya'ban. Saya ini diambil dari kitab Tadhkirud Du'at wal Awam bi nafahatillahi 'alal 'ibad tiwal al-'am, mengingatkan para dai dan masyarakat umum tentang anugerah-anugerah Allah pada hamba-hambanya selama setahun. Di sini ada dalil-dalil amalan yaumiyah harian, al-usbu'iyah amalan per pekan, asy-syahriyah amalan bulanan, as-sanawiyah dan amalan tahunan. Termasuk amalan tahunan adalah bulan Sya'ban. Dalam kitab ini halaman 102 ada bab al-munasabatus sabi'ah fadailu syahri Ramadan wa a'malihi. Jadi pada kesempatan pada munasabah yang ketujuh ini, keutamaan bulan Sya'ban dan amal-amalnya. Awalan, pertama, ma warada fi fadli syahri Sya'ban wa istihbabi syiyamihi minal ahadits. Apa yang datang mengenai keutamaan bulan Sya'ban dan kesunahan puasa Sya'ban. Maksudnya hadis-hadis yang menerangkan itu. Yang pertama, syahrun turfa'u fihil a'mal. Di antara keutamaan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal perbuatan manusia dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah. An Usamah bin Zaid radhiyallahu an, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, qala, Usamah bin Zaid berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihatmu berpuasa dalam 1 bulan di antara bulan-bulan yang ada seperti ketika engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa engkau berpuasa bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain? Qala, Rasulullah SAW bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Artinya apa? Bulan Rajab orang-orang biasanya rajin berpuasa karena termasuk bulan haram, bulan mulia. Bulan Ramadan apalagi karena bulan wajib. Nah, Sya'ban ini dilupakan. Karenanya Rasulullah rajin puasa pada bulan itu. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang amalku dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah di dalam Al-Musannaf, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juga Imam An-Nasa'i. Para ulama menilai hadis ini termasuk hadis hasan. Ini menganjurkan puasa bulan Sya'ban. Dan puasanya bebas. Terserah apakah setiap hari full sampai bulan Ramadan atau setiap 2 hari sekali atau apa. Yang penting jangan memulai setelah nisfu Sya'ban. Kalau mau berpuasa di bulan Sya'ban harus puasa sejak sebelum pertengahan Sya'ban.
Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Sya'ban, huwa syahrun tuqaddaru fihi al-ajal wal arzaq. Bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya ketentuan-ketentuan Allah mengenai ajal dan rizki manusia. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa bulan Sya'ban penuh. Puasanya di bulan Sya'ban penuh. Qalat, Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Bulan yang paling engkau cintai untuk berpuasa itu Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Qala, baginda Nabi SAW menjawab, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Sesungguhnya Allah mencatat pada bulan Sya'ban. Artinya menyampaikan catatan kepada malaikat maut pada bulan Sya'ban tentang daftar-daftar setiap jiwa-jiwa yang akan mati pada tahun itu. Jadi yang akan mati setelah ini ke belakang siapa saja, malaikat dapat catatannya pada bulan Sya'ban ini. Apakah mati karena apa? Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Aku senang ajal ini datang kepadaku sedangkan aku sedang berpuasa. Maksudnya catatan ajal. Kalau catatan ajal belum datang dari Allah kepada malaikat bulan ini, berarti kita masih hidup setahun lagi. Walaupun ada virus apapun gak akan mati. Tapi kalau sudah ada, malaikat sudah terima daftarnya, siapa ini yang mau diambil dari Allah, berarti akan mati, baik kena virus maupun tidak kena virus. Termasuk rizkinya ini juga catatannya pada bulan ini. Kemudian keutamaan yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban, iktsarun Nabi sallallahu alaihi wasallam minas syiyami fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Jadi beliau ini kalau bulan Sya'ban memang banyak puasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berpuasa sehingga kita bilang Rasulullah ini gak pernah berhenti puasa. Dari seringnya puasa. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Kadang Rasulullah ini tidak puasa lama sampai kita bilang Rasulullah ini gak puasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali Ramadan. Jadi kalau Ramadan sempurna. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah lebih banyak puasanya dalam satu bulan selain Ramadan daripada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu paling banyak puasanya itu di bulan Sya'ban. Ini kesempatan sekarang bulan Sya'ban puasa. Ini dalil yang ketiga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian mengapa kita ini puasa di bulan Sya'ban? Selain karena memang Sya'ban ini dilalaikan oleh manusia, orang lupa untuk puasa bulan Sya'ban. Juga ini dalam keterangan yang keempat di dalam kitab ini juga, siyamuhu ta'ziman li Ramadan. Berpuasa pada bulan Sya'ban ini karena mengagungkan pada bulan Ramadan. Berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu an, qala, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan? Faqala, lalu baginda bersabda, Sya'ban li ta'zimi Ramadan.
Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Sya'ban. Mengapa? Untuk mengagungkan puasa Ramadan. Ini diantara hadis-hadis keutamaan puasa bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk berpuasa bulan Sya'ban, walaupun hanya beberapa hari, walaupun tidak sempurna secara penuh. Dan ini kemudian saudara-saudara, karena ini ada ada kiriman dari salah seorang ulama untuk membaca amalan yang disebut dengan ayat-ayat kifayah. Beberapa ayat dulu pada waktu belajar di pondok pesantren, guru kami menganjurkan membaca 7 ayat ini. 7 ayat yang disebut dengan ayat-ayat kifayah. Keutamaannya ayat ini, qala Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar berkata, beliau termasuk ulama salaf dari generasi tabi'in karena mengikuti masa-masa para sahabat. Beliau berkata, sab'u ayatin min kitabillahi ta'ala idza qara'tuhunna la ubali. Ada 7 ayat dari Al-Quran. Kalau aku baca 7 ayat itu, aku gak peduli apapun yang terjadi di dunia. Walawin tabaqatis sama'u 'alal ardi lanajautu. Dan seandainya langit ini jatuh ke bumi, kalau saya baca 7 ayat ini, saya pasti selamat. Padahal langit jatuhlah. Dan langit sekarang gak akan jatuh, nunggu kiamat. Apalagi cuma yang di bawah langit, yang kecil-kecil. Nah, ini yang dianjurkan dibaca. Apa ayatnya? Ini 7 ayat. Ini biasanya ada di kitab-kitab Majmu' Syarif ya, di Majmu' Syarif atau kumpulan-kumpulan doa. Saya baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga umat Islam dimanapun mereka berada,
Dari saya, insya Allah untuk pengajian kitab Tauhid Mukhtasarul I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi dilanjutkan besok atau lusa, karena sambil menunggu kitab belum datang. Kitab bagi yang talaki langsung di depan saya, sedangkan Anda yang ada di daerah-daerah bisa ngambil sendiri kitabnya di internet atau di print, di fotokopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.